Great. Selamat pagi. Apa kabar? In life, you either stand with faith or you feel with fear. Ya, dalam hidup ini hanya ada dua pilihan ya, berdiri teguh dalam iman atau jatuh karena ketakutan. Oke, teman-teman, dunia saat ini tidak sedang baik-baik saja ya. Dunia sedang dipenuhi dengan tipu daya, berita bohong, hoax ya, kebencian, bahkan godaan yang membungkus dirinya dengan kemasan yang ya dari luar tampaknya indah ya, hebat ya, tapi firman Tuhan berkata, kita adalah anak-anak Allah, pewaris tahta kerajaan surga, dan kita dipanggil untuk menjadi pemenang. Wow, keren ya, mantap. Ya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita mengalahkan dunia ya? Dunia yang penuh dengan jebakan, dengan penyesatan ya. Jawabannya hanya satu ya. Dengar baik-baik, hanya satu. Iman yang mengalahkan dunia. Alright, welcome to the Andrew Cyber Channel, my quality time with Jesus. Amin. Tema hari ini saya ulangi lagi adalah iman yang mengalahkan dunia itu seperti apa ya? What does faith that overcomes the world look like ya? Jadi 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5 ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia itu, yaitu iman kita ya. Pertanyaannya sekarang, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah ya. Iman di sini bukan sekedar percaya bahwa Yesus itu ada, tetapi hidup di dalam ketaatan, pengharapan dan penyerahan yang penuh kepadanya ya. Jadi Roma 8 ayat 17 ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Artinya kita bukan orang-orang biasa ya. Dunia boleh goyah, boleh goncang, tapi kita punya hak warisan yang kekal. Wow, keren ya. Luar biasa. Ya, when you know who you are, you will know how to live ya. Ketika kita tahu siapa kita di dalam Kristus, kita akan tahu bagaimana harus hidup ya. Jadi mengalahkan dunia di kehidupan sehari-hari. Apa contohnya? Ya, godaan integritas. Saat bekerja ya, mungkin kita ditawari jalan pintas yang melanggar kebenaran. Dunia bilang apa? Tidak apa-apa. Bukankah semua orang melakukannya? Ya enggak? Tapi iman berkata, aku taat kepada Tuhan, bukan kepada arus dunia. Wow ya. Nah itu penting ya. Jadi contohnya kedua, tantangan di media sosial ya, medsos ya. Ya, dunia maya ini penuh hoax ya, kebohongan, gosip ya, dan kebencian bahkan ya. Dunia itu Dunia itu ingin kita ikut menyebarkan ya yang begituan ya. Tapi iman membuat kita membuat pilihan ya untuk menjadi pembawa damai, bukan pembawa masalah. Nah, disinilah dunia berkata kan, menyerah saja. Namun iman berkata, aku tahu penolongku adalah Tuhan ya. Jadi kita harus perlu berpegang pada firman Tuhan setiap hari ya, bukan setiap minggu sekali,
bukan sebulan sekali, bukan ya, setiap hari, setiap saat ya. Mazmur 119 ayat 105. Hidup di dalam doa dan persekutuan ya. Disinilah ya. Jadi kita perlu ya di sini jangan terus berkompromi. Kita harus tolak kompromi ya. Roma 12 ayat 2 ya. Percaya bahwa kemenangan kita sudah dijamin di dalam kuasa Kristus ya. 1 Korintus 15 ayat 57 ya. Nah, disinilah faith is not just believing in God. Power ya. Saya ulang lagi. Apa itu? Faith is not believing in God's power ya. It's living like you trust his plan ya. Iman bukan hanya sekedar percaya pada kuasa Tuhan, tapi hidup dengan mempercayai rencana Tuhan. Wow, keren ya. Ya, teman-teman. Ya, pesan moralnya apa yang dengan sesuai dengan tema ya? Iman yang mengalahkan dunia. Iman yang mengalahkan dunia bukan iman yang diam, yang statis ya, tapi iman yang bergerak, bekerja dan teguh walaupun meski badai datang. Dunia bisa menawarkan banyak hal, ya enggak? Tetapi hanya Yesus Kristus yang memberi kehidupan kekal ya. Jadi closing statementnya teman-teman, jangan biarkan dunia mencuri iman kepercayaan kita. Kita adalah anak-anak Allah, pewaris tahta kerajaan surga dan pemenang di dalam Kristus Yesus. Don't let the world shape your faith. Let your faith shape the world ya. Jangan biarkan dunia membentuk iman Anda. Tapi biarkan iman Anda membentuk dunia ini ya. Jadi kalau video ini, YouTube ini bisa memberkati Anda semua, jangan simpan ya untuk Anda sendiri, untuk diri sendiri. Bagikan ke komunitas-komunitas yang lain, ke keluarga dan ke grup-grup rohani, agar grup-grup doa juga ya, supaya lebih banyak orang yang diteguhkan imannya. Amin. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah iman kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau hidup di dalam iman yang mengalahkan dunia. Kuatkan kami untuk tetap setia. Kami mau terus menolak kompromi dengan iblis, penyesat-penyesat, dan kami mau menjadi terang di tengah kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright, dengar baik-baik. Don't keep the cure to yourself when the world is dying from the disease ya. Jangan simpan obatnya untuk diri Anda sendiri saat dunia itu sedang sekarat karena penyakitnya. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Keep your feet moving, keep your fire burning, keep your mouth speaking the truth. Jaga apimu tetap menyala, jaga langkahmu untuk tetap bergerak, jaga mulut Anda untuk tetap katakan kebenaran ya. Karena jika bukan kita, siapa lagi kalau bukan sekarang ini ya, sekarang. Kapan lagi? Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.